Ini orang saking takutnya sama dunia, dia waktunya banyak tersisa buat dunia, ditinggalkan dunianya, tapi dunianya ngejar. Semakin ditinggal semakin ngejar, semakin ditinggal semakin ngejar, sampai akhirnya putus asa pergi ke salah satu ulama. Dia bilang, ya Syekh, ini duit sudah saya buang-buang, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Karena janjinya Allah, orang yang sedekah akan ditambah. Kata salah seorang syekhnya, sudahlah jangan dibuang, masih ada cara lain. Apa yang kau inginkan? Saya ingin kembali seperti dulu, lebih dekat sama Allah. Dulu saya 5 waktu di masjid, baca Quran, baca istighfar, hadir pengajian. Kalau saya punya dunia, sibuk dah saya ngurusin itu dunianya. Lebih banyak waktu saya yang tersisa. Maka kata Syekh tadi, ya tinggalkan uangnya sudah, kau di rumah kau jangan urusin, gak bisa, namanya manusia kok. Kalau sudah bicara masalah uang, walaupun kita nggak senang, tetap aja ada waktu yang kecantol kita ngurusin. Saya kepingin buang semua harta saya, kembali seperti dulu miskin gak apa-apa, karena ketika saya miskin saya ngerasakan dekat sama Allah Ta'ala. Maka kata Syekh tadi apa? Udah jangan dibuang, percuma kau buang, datang lagi. Kalau kau memang benar-benar nggak kepingin diganggu, besok kau pergi sholat Jumat di Masjid Jami. Nanti di Masjid Jami itu kan kita punya sultan, kalau zaman dulu presiden, namanya sultan. Sultan kita itu sholat, maka kau sholat di sebelahnya. Selesai sholat, pukul itu kepalanya sultan. Nanti kau ditangkap sama ajudannya, dimasukkan penjara. Cuma jangan ditiru ini. Dimasukkan penjara, sampai di penjara kau nggak akan bisa dapat dunia gitu loh. Hatta hartamu bertambah, nggak akan masuk ke dalam penjara, dan kau nggak punya kesibukan lagi untuk ngurus itu. Dia bilang, wah ini solusi yang paling baik. Karena kalau hartanya diapain aja datang. Karena rezekinya manusia sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Jumat dia datang jam 10, cari tempat duduk sebelahnya sultan. Sultannya datang, duduk, dengarkan khutbah Jumat. Selesai sholat Jumat, dipukul itu mahkotanya sultan, sampai mahkotanya jatuh. Ajudannya semua megang dia, dipegang mau dihukum. Kata sultannya, cukup, jangan diapa-apakan orang ini. Loh, sultan ini orang kurang ajar, dia memukul mahkotamu sampai terjatuh. Kata sultan, orang ini justru menyelamatkan saya, karena ternyata di dalam mahkota saya terdapat kalajengking yang hendak membunuh saya. Karena berkat dia memukul kepala saya akhirnya terselamatkan. Maka untuk rasa terima kasih saya berikan setengah dari kekayaan saya, tambah kaya lagi. Nah ini orang kalau sudah dicatat sama Allah rezekinya gitu, ya dia mau lari kemana aja gak akan hilang. Tapi kalau sudah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya sedikit, dia mau ngapain juga nggak bisa dapat banyak. Semuanya mugaddar, sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian, semuanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita mencari asbab rezeki. Ada orang yang umumnya manusia ikhtiar supaya apa? Menjemput rezekinya. Ada lagi daripada hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang dicintai sama Allah, dia nggak perlu keluar dari rumahnya, dia nggak perlu menjemput rezekinya sudah datang ke rumahnya. Ada kualitas-kualitas yang berbeda. Ada yang harus keluar, ada yang duduk di rumah pun rezekinya sudah didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Makanya terkadang ada orang ucapan ini kan doa. Ada orang ditanya mau kemana? Mau keluar kerja. Ngapain? Cari rezeki. Nyari itu kan belum tentu dapat. Makanya terkadang orang yang keluar dari rumahnya niatnya mencari rezeki, dia muter-muter aja nggak dapat. Karena nyari ini biasanya sesuatu yang hilang. Hilang itu kalau dicari susah ketemunya. Tapi ada orang-orang yang paham ucapan ada doa. Mau kemana? Mau menjemput rezeki. Karena dia tahu rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Saya tinggal keluar ikhtiar untuk apa? Menjemput rezeki saya. Nah menjemput sama nyari lain. Kalau nyari ini masih 20-80 nggak dapat, 20% bisa jadi dapat. Karena nyari harus muter bingung. Tapi kalau jemput sudah pasti, tinggal datang ke tempat yang telah ditentukan dia ambil. Itu bedanya orang yang menjemput rezekinya dengan orang yang mencari.